por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, nada del área, ella de lo lejos, una luz entera, la idea de mercar, te vi por en la noche. Ya, pada intinya saya merasa memang kalau dikatakan kami di Pemogan melihat hutan mangrove yang seperti ini dari awal itu kan kita sering diundang sama pejabat-pejabat untuk ikut menanam mangrove. Ya, malahan sering dipublikasikan di media, baik media massa maupun media elektronik. Artinya pada prinsipnya kami senang hutan kami ditanami kembali, tetapi tidak sebatas itu kan. Setelah ditanam kemudian ditinggal. Ya, setelah ditinggal itu siapa yang bertanggung jawab? Ya tentunya kami kan, warga Pemogan, termasuk pemuda-pemuda Pemogan. Pemuda-pemuda Pemogan kan banyak. Kami kan di sini kan 17 Banjar. Kemudian di desa adat pun kami desa adat khusus ada, yaitu Kampung Islam Kepaon. Kemudian kalau desa adat yang Bali kan desa Pekraman Pemogan, kemudian desa Pekraman Kepaon. Nah, mangrove berada di desa Pekraman Kepaon yang lebih banyak. Kalau di desa Pekraman Pemogan kan hanya dam estuari itu aja, tidak banyak lah gitu. Akan tetapi pengembangannya lebih lanjut setelah ditanami dengan kami dilibatkan di awal-awal itu, ya tidak pernah ditata, dilestarikan, artinya dirawat. Mangrove kan juga perlu dirawat, karena mangrove sendiri tumbuh tidak hanya ditanam langsung tumbuh besar. Kayak kita juga, kita tumbuh juga diberi makan sampai besar, kemudian dicuci atau dimandiin. Nah, mangrove tidak seperti itu, mestinya kan dibersihkan juga. Tapi ketika itu kami tidak pernah melihat, paling gotong royong seadanya hanya untuk dipublikasikan di ruang publik, biar kelihatan mereka itu peduli mangrove. Tapi kategori kami ya memang peduli, tapi tidak banyak kan pedulinya. Paling hanya sekedar datang, jonggok kerja sedikit. Tapi untuk kontinunya seperti sekarang dilihat, seperti ini sampah ini siapa peduli? Ini kan baru sisi yang di luar, di dalamnya malah lebih parah. Kemudian dengan sampah yang banyak ini masyarakat kami tidak berani masuk. Kenapa? Sampah itu kan ada semacam pecahan botol, kaca, mungkin bekas-bekas bangunan kayu yang ada paku. Tapi sulit membersihkan. Ya sulit. Lalu siapa? Untuk apa kami bersihkan? Kami juga waktu kan terbatas. Kalau kami disuruh bersihkan mangrove, lalu kami dapat apa? Misalnya jadi security, jaga, berdiri, ya dibayar kan? Karena perlu makan, Pak. Perlu. Tetapi kalau misalnya kami disuruh membersihkan ini untuk siapa? Kami tuh juga di Pemogan sama aja kan, Pak? Ya. Apa harus kami yang membersihkan? Lalu mereka bilang melestarikan dengan segala, mereka menginginkan hutan lestari untuk kepentingan sejukan kita bersama. Mestinya mereka dong yang juga datang ke sini bersihin gitu loh. Jangan hanya mengatakan melestarikan mangrove, tapi tidak pernah mau datang ke sini. Apa yang dia perbuat untuk mangrove ini? Jadi bukan sekadar menanam kelihatan di bawah. Iya, jangan menanam aja gitu loh, rawat gitu. Kalau tanam ratusan ribu, jutaan kita bisa tanam, tapi yang rawat ini. Kemudian warga kami yang ke dalam ini siapa yang mau peduli? Walaupun tidak di awalnya tambak tradisional, kemudian dikembangkan menjadi tambak yang benar-benar untuk menghasilkan yang sifatnya profesional lah, oleh Cina-Cina, dikontrakkan oleh Cina melalui dinas kehutanan dulu. Nah, itu memang kami bisa bekerja walaupun hanya pekerja kasar, baik jadi tukang tangkap, kemudian ada beberapa yang jadi tukang gali untuk menata itu kuli bangunan. Ya minimal kami bisa mencari makan lah di sini gitu. Sekarang kan kondisinya ini sudah hutan mangrove lagi. Ya. Apa bandingan Gung dengan hutan seperti di Sangeh atau di Bedugul? Kalau saya mengacu ke di Bali ya sangat Bedugul, Pak. Kalau kita di Bedugul melihat hutan itu, ya itulah yang menurut kami hutan yang namanya lestari. Dikelola, dibersihkan tiap pagi melalui tenaga-tenaga yang memang diberi manfaat. Nyapu itu kan mereka juga mendapat penghasilan, kemudian mereka diajak kerja bakti, toko-toko seperti itu. Kan ada yang datang, Pak, untuk
Ya walaupun hanya belanja, berjualan kan bisa menghasilkan. Ada yang mungkin menengah ke atasnya bisa bikin jual. Kan tidak di hutan itu mereka membangun kan. Mereka membangun di luar itu. Imbas daripada dijualnya hutan seperti Bubur, Sangeh, kemudian ada hutan Bali Barat, kan tidak di hutannya imbasnya. Jadi ya sebelum masuk hutan mereka tentunya di sekitar itu parkir. Ya seperti itulah. Kalau kita mengacu di luar kan ada Muara Angke, di sana kan bagus penataannya mangrove, kan sudah dikembangkan, kemudian di Bitan. Nah, kenapa harus di Pemogan seperti ini? Iya, artinya Pemogan kenapa hanya hutan mangrove yang dilihat di penelitian yang hanya membuat jalan setapak barang tidak lebih dari 5-10 hektar. Padahal hutan ini luas sekali. Ini kan di sisi harus diselamatkan segera ya. Iya, mestinya seperti itu. Pada prinsipnya kami akan tidak menolak investasi datang ke sini ya dengan tentu syarat undang-undang itu mengatakan tidak boleh memotong kan. Sama seperti kami, sungai kami. Nah ini tolong dipikirkan juga oleh semua orang, semua yang peduli hutan. Sekarang mangrove tumbuh di sungai seperti kita lihat di tengah sungai. Air aliran sungai tidak bisa lewat. Apakah itu tidak boleh ditebang? Apakah mangrove yang harus lebih diistimewakan dengan warga kami yang kebanjiran? Warga kami orang miskin loh. Apa mangrove akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat ketika dia tumbuh di tengah sungai yang tidak boleh ditebang? Nah ini pertanyaan, tolong wali atau apa namanya itu semua tolonglah datang kemari. Ketemu dengan kami di sini, Pemogan, jangan teriak dulu lah. Masyarakat kami mengharapkan dia hadir. Kalau memang peduli, mari kita peduli sama-sama. Tapi siapa yang lebih peduli kan akan kita nilai dan kita lihat kenyataannya di lapangan, Pak. Kita tidak arogansi lah seperti sekarang gitu loh. Lihat kondisinya, bagaimana masyarakatnya, gimana histori kita ada di sini sampai menjadi orang miskin.